sebuah desa kecil di Jawa Tengah tahun 1827, terdapat sebuah gubuk sederhana dan beberapa pohon rindang. Pangeran Diponegoro dan istrinya, Raden Ayu Retnaningsih, berdiri di depan gubuk sembari berbincang, ditemani oleh Kyai Mojo, sang penasehat spiritual Pangeran Diponegoro. Utusan dari Batavia kembali dengan jawaban yang mengecewakan. Mereka tetap bersikeras dengan patok tanah yang melanggar kesepakatan. Sabarlah Kang Mas, namun hati rakyat semakin gelisah. Mereka melihat kesewenang-wenangan ini. Gusti Pangeran, kemarahan yang bertahan ibarat dalam dan sekam. Jika tidak segera disalurkan, ia akan membakar segalanya. Rakyat membutuhkan panutan untuk melawan ketidakadilan ini. Saya tahu Kiai, tanah ini adalah warisan leluhur. Airnya mengalirkan kehidupan bagi kita. Tidak sepantasnya mereka merampas dengan cara seperti ini. Pangeran, rakyat sudah siap. Mereka menunggu titahmu. Jangan biarkan kesabaran mereka habis percuma. Saya, seorang perempuan tua ini pun siap mengangkat senjata demi membela tanah air. Ibu Nyi Ageng, semangatmu adalah bara yang menyalakan semangat kami semua. Keputusan sudah bulat, kita tidak bisa lagi berdiam diri. Di sisi lain, Letnan van der Veld, seorang perwira Belanda kepercayaan Jenderal De Kock, dan beberapa tentaranya memasuki desa dengan sikap angkuh. Dewi mengamati dari kejauhan dengan cemas. Hei penduduk pribumi, mana kepala desa kalian? Kami datang untuk memasang patok-patok ini. Jangan ada yang berani menghalangi. Hentikan! Tanah ini milik rakyat Jawa. Kalian tidak berhak bertindak sewenang-wenang di sini. Haha, oh pangeran pemberontak. Kalian hanyalah sekelompok kecil orang bodoh yang tidak mengerti kekuasaan kompeni. Kekuasaan yang dibangun di atas keserakahan dan ketidakadilan tidak akan bertahan lama. Kalian datang dengan senjata. Kami akan menyambut kalian dengan keberanian. Tanah ini akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan. Para tentara Letnan van der Veld maju menyerang. Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, dan Nyi Ageng Serang berusaha mengusir mereka. Setelah beberapa waktu, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, dan Nyi Ageng Serang kembali ke gubuk setelah pertempuran kecil. Kang Mas, banyak korban berjatuhan. Namun, semangat rakyat semakin membara. Iya, Dik. Mereka telah melihat bahwa kita tidak takut menghadapi kesombongan mereka. Perjuangan ini akan panjang, namun saya yakin dengan restu Tuhan dan dukungan rakyat, kita akan meraih kemenangan. Pangeran, saya juga ingin membantu. Saya bisa menjadi mata dan telinga di desa ini. Nak, keberanianmu adalah cerminan semangat seluruh rakyat Jawa. Kami menerima bantuanmu dengan senang hati. Perjuangan ini bukan hanyalah milik para pemimpin, tapi milik kita semua. Ingatlah pangeran, setiap tetes keringat dan darah yang bertumpah adalah pupuk bagi kemerdekaan tanah ini. Bara perjuangan telah menyala. Kita akan terus berjuang sampai penjajah angkat kaki dari bumi pertiwi. Beberapa waktu kemudian, di sebuah tempat persembunyian yang sederhana, Pangeran Diponegoro sedang berdiskusi dengan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang. Dewi datang dengan tergesa-gesa. Pangeran, ada patroli Belanda dalam jumlah besar menuju desa sebelah. Mereka tampaknya sedang mencari persembunyian kita. Terima kasih atas informasinya, Dewi, Kiai, Ibu Nyi Ageng. Kita harus segera bergerak. Kita tidak boleh terpancing dalam pertempuran terbuka sekarang. Kita bisa menggunakan jalur hutan untuk menghindarinya. Rakyat di desa sebelah pasti akan membantu menyembunyikan kita. Raden Ayu, tetaplah di sini bersama beberapa pengawal. Jaga tempat ini dan pastikan semua aman.
Hati-hati Kang Mas, semoga Allah melindungi langkah kalian. Setelah Pangeran Diponegoro dan lainnya pergi, tiba-tiba Letnan van der Veld dan beberapa tentaranya datang. Rupanya disinilah persembunyian kalian. Mana Pangeran Diponegoro? Cepat katakan. Kalian tidak akan menemukan siapapun di sini. Pergilah dari tanah kami. Hahaha, dasar wanita bodoh. Kalian pikir bisa menghalangi kami? Kalian akan menyesal melindunginya. Pangeran Diponegoro dan rombongannya kembali setelah berhasil menghindari kejaran Belanda. Mereka melihat gubuk mereka telah diobrak-abrik. Raden Ayu. Dik, apa yang terjadi? Mereka datang mencari Kang Mas. Mereka menggeledah semuanya. Tapi saya tidak mengatakan apapun. Terima kasih, Dik. Keberanianmu adalah penyemangat perjuangan ini. Kita harus bergerak cepat dan taktis. Jangan beri kesempatan penjajah untuk menguasai keadaan. Setiap jengkal tanah ini harus kita pertahankan. Kita akan terus berjuang Pangeran sampai kemenangan menjadi milik kita. Tahun 1829, suasana di markas Pangeran Diponegoro mulai terasa berat. Persediaan menipis dan banyak prajurit yang kelelahan. Raden Ayu Retnaningsih merawat seorang prajurit yang terluka. Dewi membantu menyiapkan makanan seadanya. Kiai Mojo dan Nyi Ageng Serang tampak merenung. Kang Mas, ada desas-desus bahwa Belanda ingin berunding. Mereka sepertinya ingin mengakhiri pertempuran ini. Perundingan. Setelah semua pengkhianatan mereka, aku ragu. Namun demi rakyatku, kita harus mempertimbangkannya. Tapi Pangeran, bukankah mereka licik? Mereka bisa saja memasang perangkap. Kita akan waspada, nak. Kita harus mencari tahu motif mereka sebenarnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah tenda perundingan, Pangeran Diponegoro, saya Jenderal Dekok. Kami datang membawa pesan perdamaian dari Gubernur Jenderal. Kami ingin mengakhiri pertempuran darah ini. Perdamaian macam apa yang kalian tawarkan? Setelah sekian banyak rakyatku gugur dan tanahku dirampas. Kami mengerti keresahan Pangeran. Kami bersedia membahas batas-batas wilayah yang adil dan menjamin kebebasan beragama bagi rakyat Jawa, asalkan Pangeran bersedia menyerahkan diri dan memberhentikan perlawanan. Apakah janji ini bisa dipercaya? Selama ini janji yang kalian berikan selalu berujung pengkhianatan. Jangan tertipu, Pangeran. Mereka hanya ingin melumpuhkan kita. Saya menjamin kehormatan Pangeran. Pangeran akan dihormati sebagai tokoh penting dan tidak akan dihukum. Ini demi kebaikan bersama, demi rakyat Jawa yang lelah berperang. Baiklah, saya akan mempertimbangkan tawaran ini. Namun, saya ingin jaminan tertulis dan kesaksian dari para pemimpin adat lainnya. Saya akan datang ke Magelang untuk berunding lebih lanjut, asalkan semua pengikut saya dilindungi. Tentu Pangeran, kami akan menjamin itu. Besok pagi kami tunggu kedatangan Pangeran di rumah Presiden Kedu di Magelang. keesokan harinya di rumah Residen Kedu, Magelang. Selamat datang Pangeran, silakan masuk. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Apa-apaan ini? Kalian melanggar janji. Pangeran Diponegoro, Anda telah dikepung. Anda dalam status ditangkap. Tidak ada lagi perundingan, hanya penyerangan diri. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, salah seorang prajurit Pangeran Diponegoro bergegas kembali ke markas untuk memberitahukan berita ini kepada Raden Ayu Retnaningsih dan lainnya. Tidak mungkin. Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Makassar setelah menjalani masa pengasingan yang panjang. Namun,
Semangat perjuangan yang beliau kobarkan tidak pernah padam. Bara di tanah Jawa yang pernah menyala di bawah kepemimpinannya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk meraih kemerdekaan.